Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 3 Juli 2024 berlangsung riuh. Bahkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sampai ingin tepuk tangan saat mendengar pertanyaan dari pengacara Peggy ke saksi ahli Profesor Suhandi Tjahaya. Pernyataan Eman Sulaiman menjadi sorotan saat memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Eman Sulaiman mengaku ingin ikut tepuk tangan saat mendengar pengacara Peggy memberikan pertanyaan kepada saksi Suhandi. Namun Eman mengaku menahannya karena saat itu ia masih berada di ruang sidang. Dilansir dari Kompas.com, hal itu bermula saat pengacara Peggy bertanya kepada saksi Suhandi, apakah Polda Jabar berhak mengganti DPO dari Peggy Peron menjadi Peggy Setiawan. Menjawab pertanyaan tersebut, Suhandi pun menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Bahkan ia menyebut bahwa Polda Jabar melakukan salah tangkap. Saksi Suhandi juga menegaskan jika terbukti salah tangkap, maka status tersangka pada Peggy harus digugurkan. Sontak saja jawaban dari Suhandi itu pun disambut riuh tepuk tangan para pengunjung sidang. Hingga akhirnya Hakim Eman pun menegur pengunjung sidang tersebut. Saat itu pula Hakim Eman juga mengaku bahwa dirinya pun ingin ikut memberikan tepuk tangannya. Mohon izin yang mulia, pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Itu menurut saya bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra-peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra-peradilan karena salah tangkap. Ya. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti yang saya jelaskan dia nanti paling tercatat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu nanti bukan, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Nggak usah disoraki atau ditanggapi, ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja, kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu. Silakan aja. Izin yang mulia, posisinya sambil berdiri karena posisi di belakangnya. Ya. Saudara. Pihak Polda Jabar bongkar kelakuan nakal tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan saat masih remaja. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar menanggapi gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa, 2 Juli 2024. Mulanya tim hukum Polda Jabar menyebut Peggy Setiawan berperilaku negatif saat remaja. Mereka menyebut Peggy Setiawan kala itu menggunakan obat-obatan terlarang dan meminum minuman keras. Pihak tim hukum Polda Jabar kemudian menambahkan karena penggunaan obat terlarang tersebut, Peggy Setiawan pernah ditangkap dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon, ujarnya. Namun fakta lain diungkap oleh Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Wawan Setiawan memastikan Peggy Setiawan yang ditangkap aparat Polda Jawa Barat terkait kasus Vina Cirebon, tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Profesor Suhandi Tjahaya, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta dihadirkan di sidang di PN Bandung, Rabu, 3 Juli 2024. Diketahui, Suhadi menjadi saksi ahli dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Suhadi pun menjelaskan terkait prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan terkait kasus Vina. Saat itu, tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon, menanyakan kepada Suhandi mengenai kliennya yang diduga menjadi korban salah tangkap oleh Polda Jabar selaku termohon. Ahli, saya mau bertanya,
Sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan ciri-ciri DPO Peggy Setiawan, namun orang yang ditangkap justru tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan. Itu bagaimana? Tanya satu kuasa hukum Peggy dikutip dari Tribun Jabar. Itu salah tangkap namanya, jawab Suhandi. Kalau salah tangkap, berarti penetapan tersangka harus digugurkan, tanya kuasa hukum lagi. Iya, kalau salah tangkap maka penetapan tersangka harus digugurkan, jawab Suhandi. Alhasil, jawaban ini mampu memecah keheningan dengan reaksi pengunjung yang bertepuk tangan. Bahkan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman harus mengetuk palu sidang untuk meminta pengunjung agar diam. Eman mengatakan, dia juga berkeinginan untuk tepuk tangan atas hal yang disampaikan ahli, namun ia menahan diri. Diam ya, nggak usah tepuk tangan. Saya juga ingin tepuk tangan, cuma saya tahan, ujar Eman. Pernyataan Eman pun kembali memancing pengunjung untuk kembali tepuk tangan. Polda Jabar bereaksi ketika mendengar pengakuan soal suara Peggy Setiawan saat mengaji. Peserta sidang pra-peradilan bahkan sampai riuh saat mendengar pengakuan tentang suara Peggy Setiawan saat mengaji. Pertanyaan tentang suara Peggy Setiawan mengaji ini dilontarkan Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Nur Hadi diberi kesempatan bertanya pada saksi yang dihadirkan tim Peggy Setiawan, Suharsono alias Bondol. Bondol bersaksi bersama Peggy Setiawan pada Sabtu 27 Agustus 2016, tepat di malam kejadian kasus Vina. Awalnya Kombes Nur Hadi Handayani bertanya tentang kondisi bedeng yang ditempati Peggy Setiawan, Bondol, Ibnu dan Robi saat membangun rumah milik Agus Gunawan dan Riana. Selama membangun rumah tersebut, Peggy Setiawan CS tinggal di sebuah bedeng di lokasi yang sama. Kombes Nur Hadi Handayani juga menanyakan posisi ketika tidur di bedeng bersama yang lainnya. Ketika diilustrasikan menggunakan keramik, Bondol memperkirakan luas bedeng adalah 3x4 meter dengan diisi 8 orang. Saat tidur Suharsono mengaku selalu berada di posisi pojok. Setelah bertanya tentang bedeng, Kombes Nur Hadi Handayani menanyakan aktivitas beribadah. Suharsono alias Bondol menerangkan biasanya mereka sholat berjemaah di musola kawasan tersebut saat maghrib dan isya. Kombes Nur Hadi Handayani juga menanyakan tentang siapa di antara mereka yang kerap mengaji. Yang sering ngaji di situ siapa? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Kadang Peggy, jawab Bondol. Peggy sering ngaji baca surat apa? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Mendadak peserta sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi riuh. Hakim Eman Sulaiman pun secara tegas meminta peserta sidang pra-peradilan Peggy Setiawan untuk tertib. Yasin, jawab Suharsono. Bapak bisa membaca Al-Quran? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Suharsono alias Bondol mengungkap bahwa Peggy Setiawan bisa mengaji, suaranya pun merdu.